Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ya beranggotakan Aldin Firdaus Sugianto, Dian Dendi Muarta dan juga Muhammad Ridwan Muhammad. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan laporan keuangan dari proyek bisnis kami yaitu Supply Care. Oke, untuk ringkasan dari bisnis kami itu adalah Supply Care itu layanan perawatan sepatu atau sneakers care yang kelasnya kelas premium. Dan ini juga bisa untuk merawat sepatu kulit juga karena ini sudah ke ranah premium. Jadi kami menawarkan ya seperti sepatu lainnya seperti jasa cuci, terus juga kami bisa restorasi karena kan sepatu kulit itu bisa direstorasi. Dan ada juga perawatan profesional. Nah, di sini kami mendapatkan yaitu mendapatkan modal awal sebesar 100 juta dan dihitung valuasinya itu dalam 12 bulan ke depan. Oke. Di sini untuk alokasi modal awal yang pertama itu 30% atau dengan total 30 juta menurut PPT di sini. Kemudian SDM dan pelatihan 25%, yaitu 25 juta. Dan operasional itu 20% atau sekitar 20 juta dan juga pemasaran itu 15 juta. Untuk produksi di sini alokasinya paling besar ya. Sudah jelas karena bisnis itu mengenai produksi. Produksi itu kan menghasilkan produk untuk dijual kepada konsumen. Di sini alokasinya lebih besar. Nah, untuk manajemen aset utama dari bisnis kami itu yang pertama dari inti produksinya itu ada mesin blower untuk pengering, terus ultrasonic cleaner dan juga steamer itu nilainya total 21 juta. Kemudian ada inventaris toko seperti rak display, meja kasir dan juga furnitur itu bernilai 3,5 juta. Kemudian untuk teknologi seperti penggunaan point on sale dan juga transportasi itu memakan biaya 8,5 juta. Nah, untuk strategi pendanaan di sini kebutuhan modal kerjanya itu kami membutuhkan dan atau menghabiskan lebih tepatnya itu 19 juta dalam 1 bulan. Nah, untuk detail dari modal kerjanya itu diantaranya adalah gaji karyawan, terus ada juga bahan habis pakai seperti sabun, terus juga cairan-cairan lainnya, dan juga sewa dan utilitas. Nah, untuk campuran pendanaan di sini eh, alokasinya atau komposisinya yaitu 75% dari internal dan 15% pinjam ke bank. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan saya lanjutkan ke teman saya. Bagian analisis risiko dan skenario. Untuk harga layanan Sukulinen Care kita berada di harga 65.000 sampai 90.000 dengan ada 3 skenario. Yang pertama terbaik, normal, lalu terburuk. Dengan volume order dengan skenario terbaik itu ada di 600 lebih orderan. Untuk di normal ada 400 sampai 550 orderan. Lalu yang terburuknya kurang dari 350 orderan. Dengan arus kas, kalau terbaik berarti surplus, normal itu positif, terburuk itu ketat. Untuk strategi mitigasinya kita menggunakan dana darurat, lalu ada fintech lending jika terjadi skenario terburuk.
Lanjut ke tren arus kas selama 12 bulan. Akumulasi positif memungkinkan ekspansi di tahun kedua. Kita di tahun pertama Januari ada 80 juta, lalu kita naik menjadi 250 juta di bulan Juli, lalu di akhir tahun di bulan Desember kita mendapatkan 421 juta. Jadi arus kas selama 12 bulan termasuk surplus. Lalu lanjut ke valuasi bisnis. Estimasi nilai bisnisnya berada di sekitar 531 juta. Dengan menggunakan metodologi DCF, WACC ada di 13% dengan pertumbuhan 15% selama periode 5 tahun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Danuarta dengan NIM 15011223329. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai break-even analysis atau BEP. Dengan modal awal 100 juta yang kita gunakan dan total biaya per bulan sebanyak 19 juta per bulan dan harga jual atau harga jasa per satu barang sebesar 60.000, kita bisa dengan angka tersebut akumulasi per bulannya untuk mencapai BEP sekitar 317 pasang per bulannya. Yang artinya pada bulan kelima nanti kita akan bisa mencapai titik balik atau balik modal dari 100 juta yang telah digunakan di awal tadi. Selanjutnya mengenai long term financing, di mana kebutuhan kita itu sebanyak 200 juta, yaitu ada di pembukaan cabang, penambahan mesin, pengembangan website, promosi, penambahan logistik, cadangan kas, dan lain-lain. Di mana akumulasinya itu dari investor sebisa mungkin bisa mendapatkan sebesar 100 juta. Kita melakukan peminjaman juga atau kredit upah, sorry, atau dari bank juga sebesar 50 juta, lalu dari crowdfunding sebesar 30 juta dan dana internal kita sebesar 20 juta. Artinya yang totalnya 200 juta dari total kebutuhan yang kita akan gunakan untuk jangka panjangnya. Selanjutnya, adapun komponen struktur modalnya ada total ekuitas dan total utangnya. Di mana total ekuitas kita bisa mencapai 220 juta dari modal awal pemilik 100 juta, laba ditahan 20 juta dan ada investor angel yang tulisannya di bawah itu ada 100 juta, total ada 220 juta. Lalu bagaimana dengan total utangnya? Tadi kita juga ada kredit kur dari bank itu sebesar 50 juta dan crowdfunding sebesar 30 juta yang artinya total utang kita sebesar 40 juta. Lanjut lagi, bagaimana dengan rasio utang terhadap ekuitas kita gitu. Dari utang kita yang 80 juta dan total ekuitas kita 220 juta, struktur modal ini bisa kita katakan sehat gitu, karena didominasi oleh ekuitas sebanyak 73%. Sehingga resiko kebangkrutan akibat beban utang itu cukup rendah dengan rasio 0,36. Itu saja mungkin, terima kasih. Langkah pasti dengan sepatu bersih yang kita bawakan untuk rencana keuangan kewirausahaan ini. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.